Kali ini kita akan membahas besaran dan satuan. Pernahkah kalian mengukur suatu benda dengan satuan jengkal, depa, atau tumbak? Misal, terdapat 3 siswa sedang mengukur meja yang sama dengan menggunakan jengkal tangan mereka. Diperolehlah hasil panjang meja tersebut sebagai berikut. 6 jengkal untuk Andi, 5 jengkal untuk Emil, dan 7 jengkal untuk Erdo. Coba kalian pikirkan, mengapa hal tersebut bisa terjadi meskipun ketiganya mengukur meja yang sama. Sama halnya dengan depa dan tumbak, satuan tersebut pasti akan memberikan hasil yang berbeda dari setiap orang. Oleh karena itu, satuan tersebut tidak digunakan secara umum karena menghasilkan besar yang berbeda dan hanya dipakai di suatu daerah tertentu. Satuan tersebut disebut sebagai satuan tidak baku. Jika ada satuan tidak baku, tentu saja ada satuan baku yang berlaku secara umum, disepakati oleh semua orang dan menghasilkan besar yang sama. Untuk benda yang sama, dimanapun dan oleh siapapun. Satuan yang termasuk satuan baku diantaranya kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter, liter, mililiter, kiloliter, mil, yard, kilogram, miligram, dan sebagainya. Satuan baku yang telah disebutkan di atas beberapa masuk ke dalam sistem internasional atau sistem SI, diantaranya meter, kilogram, sekon, ampere, kandela, mol, dan kelvin. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Terdapat 7 besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok, diantaranya panjang dengan satuan SI meter, massa dengan satuan SI kilogram, waktu dengan satuan SI sekon, suhu dengan satuan SI-nya Kelvin, kuat arus dengan satuan SI-nya ampere, intensitas cahaya dengan satuan internasionalnya kandela, dan jumlah zat dengan satuan internasionalnya mol. Besaran-besaran pokok ini sangat penting untuk kalian pahami. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Berikut ini ada beberapa besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, diantaranya luas, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Contohnya yang pertama ialah luas yang merupakan perkalian dari panjang kali lebar. Panjang dan lebar ini merupakan besaran dari besaran pokok panjang, sehingga luas ini memiliki satuan meter kuadrat. Contoh selanjutnya ialah besaran turunan gaya yang merupakan perkalian dari massa dan percepatan. Massa ini merupakan besaran pokok dari massa dan percepatan ini merupakan besaran pokok dari panjang dan waktu. Sehingga gaya ini merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan, sehingga kita akan lebih mudah mempelajari tentang pengukuran. One, two, three, come on!
come on.